Jadi sebenarnya merawat luka diabetes itu berbeda dengan merawat luka yang lain atau luka yang umum pada orang yang tidak diabetes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Pedicare. Dimanapun Anda berada, berjumpa lagi kita di YouTube channel Pedicare Malang yang tiada henti berkontribusi memberikan informasi-informasi yang bermanfaat terkait diabetes, terkait luka diabetes, dan hal lain yang berkaitan dengan luka dan diabetes. Oke, masih bersama saya Ahmad Hasim Wibisono, CEO dari Pedicare Malang. Pada sesi kali ini kita akan ngobrol terkait dengan luka diabetes, khususnya yaitu pada teknik perawatannya. Itu ya. Nah, buat kamu-kamu yang belum sempat melihat video sebelumnya ya, bisa klik di link ini. Di situ kita akan bahas tentang apa itu diabetes serta kaitan antara diabetes dengan luka. Nah, jadi sebenarnya ini sangat berkaitan ya dengan video sebelumnya. Jadi saya sarankan kamu semua buka dulu video kita sebelumnya terkait dengan diabetes serta keterkaitan antara diabetes dengan luka. Oke, so stay tune. Kali ini kita akan membahas tentang perawatan luka diabetes. Ya, nah sebagaimana sudah kita ketahui, luka diabetes ini begitu dalam tanda kutip ya populer, terkenal. Tapi terkenal kurang bagus, gitu ya. Jadi luka diabetes ini sulit sembuh, luka diabetes ini membusuk, ya. Luka diabetes ini sering menimbulkan amputasi sehingga orang harus kehilangan jari atau bahkan kehilangan kaki. Nah, ini kan something ya, masalah yang kita harus kupas lebih dalam. Kenapa? Supaya ketika ada anggota keluarga atau kalau Anda tenaga kesehatan ya, ada pasien yang mengalami luka, kita bisa melakukan penanganan dengan benar. Oke, so pertama yang akan kita bahas adalah seperti apa sebenarnya merawat luka diabetes itu. Gitu ya. Nah, jadi luka diabetes adalah salah satu jenis luka yang memiliki banyak faktor penyulit, teman-teman. Di situ ada infeksi, di situ ada gangguan pembuluh darah, di situ ada gula darah yang tinggi. Nah, itu semua berkontribusi terhadap lambatnya penyembuhan luka. Gitu ya. Belum lagi kalau luka sudah terinfeksi, itu produksi cairan pasti banyak sekali. Nah, kan seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya merawat luka diabetes itu berbeda dengan merawat luka yang lain atau luka yang umum pada orang yang tidak diabetes. Ada hal yang harus diperhatikan supaya luka diabetes ini bisa berprogres penyembuhannya ya, bukan malah tambah jelek tapi justru semakin baik dan akhirnya adalah sembuh. Gitu ya. Nah, apa saja yang kita harus perhatikan dalam merawat luka diabetes? Yang pertama, kita harus paham bahwa setiap orang yang diabetes itu berisiko mengalami luka dan lukanya berpotensi sulit sembuh. Nah, poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah sebenarnya tidak ada itu yang namanya diabetes basah, diabetes kering. Nah, kita sering mendengar nih masyarakat, oh ini diabetes basah soalnya lukanya sulit sembuh. Oh ini diabetes kering soalnya nggak luka atau kalau luka cepat sembuh. Nah, itu sebenarnya tidak ada seperti itu. Setiap pasien diabetes itu beresiko luka dan kalau ada luka itu berpotensi untuk sulit sembuh. Nah, sehingga ketika kita ketemu ada anggota keluarga yang menderita diabetes dan mengalami luka, saran saya adalah segera dibawa ke tenaga kesehatan yang memang terlatih melakukan perawatan luka atau ke fasilitas pelayanan kesehatan yang memang memiliki sarana yang lengkap untuk melakukan perawatan luka diabetes. Itu ya. Jadi tidak disarankan bagi pasien maupun keluarga kalau ada yang diabetes dan luka itu dirawat sendiri. Gitu loh ya. Ya, kami sering menjumpai gitu ya, pasien-pasien diabetes ada luka dirawat sendiri, pakai cairan A, pakai ramuan B, nah ditempel sehingga hasilnya ya kadang bisa sembuh tapi seringkali justru semakin jelek. Itu ya, jadi butuh teknik tersendiri dalam merawat luka diabetes ini dan tidak disarankan orang awam untuk merawat sendiri lukanya. So clear ya. Poin pertama yang harus diperhatikan adalah jika ada penderita diabetes yang luka, segera mencari pertolongan. Kita lanjutkan. Sekarang poin yang kedua
adalah ketika pasien diabetes mengalami luka, maka luka yang sudah terjadi ini harus sebisa mungkin dilindungi. Dilindungi dengan apa? Dengan menggunakan balutan yang tepat. Sehingga cara merawatnya adalah harus luka ini ditutup dengan rapat. Itu ya, itu poin penting yang harus dipegang. Jadi tidak ada kita merawat luka diabetes itu terbuka, teman-teman sekalian ya. Dibiarkan terbuka biar kering. Nah kan sering ya kita dengar seperti itu, sebenarnya itu justru tidak tepat. Kenapa? Karena ada beberapa masalah yang timbul kalau luka itu dibiarkan terbuka. Satu, yang paling utama adalah luka yang terbuka itu rentan terhadap invasi bakteri. Oke, jadi lukanya akan semakin berisiko untuk terinfeksi. Nah, kalau lukanya terinfeksi maka penyembuhannya akan semakin sulit. Apalagi kalau lukanya itu sudah dalam kondisi terinfeksi, dibiarkan terbuka, nah itu pasti kuman akan semakin banyak. Oke, jadi pertama harus memang ditutup, ya. Oke, terus yang kedua adalah masalah yang timbul ketika luka ini dibiarkan terbuka adalah dia menjadi kering. Memang betul kering, tapi tidak berarti sembuh. Kenapa? Karena keringnya hanya di permukaan. Dan permukaan itu pun kering bukan karena membaik, tapi karena sel-selnya ini mengalami dehidrasi atau kehabisan cairan ya, akhirnya mati, membentuklah lapisan gitu ya, semacam lapisan jaringan yang kering, hitam dan keras, yang mana oleh banyak orang itu dipersepsikan sebagai sembuh, lukanya nutup. Padahal tidak ya, di bawahnya itu kondisinya masih buruk. Nah, kondisi ini malah justru akan memperlambat penyembuhan luka, dan nanti kalaupun sembuh itu bekasnya jadi jelek. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi dengan luka ini dibiarkan tertutup, maka lukanya akan menjadi lembab. Kelembabannya itu akan optimal, akan bagus, sehingga sel yang ada pada dasar luka itu akan bisa melakukan regenerasi dengan maksimal. Gitu ya. Nah, jadi kalau Anda sudah ketemu nih anggota keluarga yang luka, terus dibawa ke tempat perawatan luka, ternyata kok dibiarkan terbuka, nah ini berarti tidak tepat. Oke? Anda bisa menanyakan ke petugasnya, kenapa kok tidak ditutup saja? Nah, kami minta perawatan lukanya harus ditutup. Gitu ya. Nah, bagi teman-teman tenaga kesehatan, dan ini juga perlu menjadi perhatian ya, SOP di tempat kita melakukan perawatan, berarti pada luka diabetes tidak ada perawatan luka terbuka, harus tertutup dengan rapat, dan setelah ditutup tidak boleh kena air. Nah, ini juga sering menjadi masalah nih. Pasien-pasien kadang kurang bisa ya melindungi balutannya, sehingga kadang dipakai jalan kena air, atau waktu mandi kadang itu tidak ditutup dengan baik kena air. Nah, kita kan nggak tahu ya air ini apakah mengandung bakteri atau tidak, sehingga itu juga sangat beresiko, nanti akan menghambat penyembuhan luka. Oke, itu poin kedua ya. Jadi balutan harus tertutup. Nah, teman-teman sekarang ya, kita sudah dapat 2 poin nih yang penting dalam merawat luka diabetes. Saya ulang lagi ya. Yang pertama adalah segera mencari pertolongan. Oke, baik itu ke tenaga kesehatan maupun fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki sarana yang memadai untuk merawat luka diabetes. Yang kedua adalah luka diabetes harus dilindungi dengan cara diberikan balutan yang tertutup. Oke, nah yang ketiga ini terkait dengan siapa gitu ya yang idealnya melakukan perawatan terhadap luka diabetes. Nah, ini menjadi poin yang penting ya, menjadi poin yang penting karena memang kita harus cermat. Oke, memilih tenaga kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai, baik dari segi kompetensi sumber daya manusianya maupun fasilitas yang ada. Tapi satu hal yang pasti adalah kami di Pediscare Malang tidak menyarankan gitu ya untuk luka diabetes ini dirawat sendiri oleh pasien atau keluarganya. Kenapa? Karena banyak faktor yang berpotensi bisa menghambat penyembuhan luka, dan kondisi lukanya ini bisa memburuk sewaktu-waktu. Nah, masalahnya begitu kondisi sudah memburuk, ini untuk memulihkan lagi ini butuh waktu dan juga tenaga. Sehingga akan lebih baik perawatan ini dipasrahkan kepada memang tenaga kesehatan yang sudah terlatih. Nah, itu ya. Oke, nah contohnya apa? Nah, kita bisa ke rumah sakit ya yang memang ada poli atau ada klinik yang menyediakan pelayanan perawatan luka. Bisa juga ke perawat. Nah, perawat yang memang sudah punya izin praktek dan tertulis di situ memiliki sertifikasi keahlian perawatan luka. Nah, itu ya contoh tempat-tempat yang bisa
menjadi referensi kita dalam merawat anggota keluarga yang mengalami luka, gitu ya. Nah, tapi kadang ya kita juga menjumpai banyak pasien itu tinggal di area yang jauh dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan sulit mencari tenaga yang terampil, gitu ya. Nah, akhirnya kan menjadi kondisi dilematis ya. Kondisi dilematis yang mana ini perlu juga disikapi dengan bijaksana, gitu ya. Nah, memang kalau keluarga ya merasa kesulitan mencari tempat pelayanan kesehatan atau tenaga kesehatan yang bisa melakukan perawatan luka dengan baik, ya satu-satunya pilihan adalah luka ini dirawat dengan anggota keluarganya. Nah, tapi ada kondisi tertentu atau kriteria yang harus dipenuhi. Misal, ya, lukanya tidak lagi dalam kondisi yang terinfeksi. Yang kedua, tidak ada lagi jaringan mati, sehingga warna lukanya itu sudah 100% merah. Oke, dan yang ketiga, ukuran luka tidak besar. Nah, dalam kondisi ini bisa nanti ya keluarga itu melakukan perawatan dengan pendampingan dari tenaga kesehatan yang terlatih. Nah, ini pun juga sering ya kita lakukan di Pediscare Malang, di mana kita sering dapat klien itu dari luar kota atau dari wilayah kabupaten yang jauh. Nah, setelah kita rawat selama sekian minggu, kondisi luka sudah bagus, tinggal tahap terakhir penyembuhan. Nah, kita bisa mendelegasikan perawatan ke keluarga atau perawat setempat dengan bimbingan dari kami, gitu ya. Jadi obat ya atau balutan untuk perawatan lukanya kita sediakan. Nah, nanti pasien atau keluarganya itu kita latih dulu bagaimana mencuci luka, bagaimana menggunakan balutan dan menutupnya. Nah, itu juga bisa menjadi alternatif solusi. Nah, kenapa itu dilakukan? Nah, tidak ada lain adalah memang ini menyesuaikan dengan kondisi pasien. Gitu ya, artinya kita di Pediscare Malang juga memberikan fleksibilitas metode perawatan. Tentu dengan syarat dan ketentuan yang ada ya untuk memastikan lukanya ini aman. Jangan sampai nanti justru malah tambah memburuk, itu sangat tidak kita harapkan. Gitu ya. Nah, oke. Nah, saya rasa sekian ya untuk video kita kali ini. Kita sudah dapat poin-poin yang penting terkait dengan perawatan luka diabetes. Oke, simak terus video-video edukatif di YouTube channel Pediscare Malang. Jangan lupa klik subscribe, komen, serta aktifkan tanda bel notifikasi supaya kamu selalu up to date. Oke, bersama kami Pediscare Malang, semangat dan dedikasi kami untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.